الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة الله الملك الأعلى. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita harus menjadi muslim yang sejati. Tapi ada kendala yang harus diwaspadai, yakni adanya godaan-godaan syaitan. Karenanya setiap kita harus memperlakukan syaitan sebagai musuh yang abadi. Seharusnya sekarang kita menjadi orang kuat di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syaitan atau disebut juga dengan iblis harus kita waspadai, karena ia telah melakukan kesalahan yang amat prinsip sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sampai kita melakukan 3 kesalahan iblis itu. Yang pertama, membangkang. Di dalam Al-Quran, bentuk pembangkangan yang dilakukan iblis adalah menolak apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dalam arti menghormati dan memuliakannya. Ini disebutkan dalam firman-Nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kesalahan iblis adalah sombong.
Takabur adalah menganggap diri sendiri lebih baik dengan meremehkan orang lain. Karenanya orang yang takabur itu seringkali menolak kebenaran, apalagi bila kebenaran itu datang dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Takabur adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kesalahan iblis yang sangat fatal adalah kesombongan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kekafirannya. Yang lebih tragis lagi adalah sebab kesombongannya tidak prinsip, yakni hanya karena asal penciptaannya yang dari api sedangkan Adam dari tanah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesombongan harus kita waspadai karena bila kita memiliki paling tidak berakibat pada 3 hal. Yang pertama, tidak senang pada saran orang lain. Hal ini karena ia sudah merasa sempurna, tidak punya kekurangan, apalagi bila kesombongan itu tumbuh karena usianya sudah tua. Dengan segudang pengalaman, ia akan menyombongkan diri kepada orang yang muda, atau sombong karena ilmunya banyak dengan gelar kesarjanaannya di depan dan di belakang namanya, maka akan berlaku sombong kepada orang yang tidak lebih tinggi pendidikannya, apalagi kepada orang yang bukan sarjana. Kalau saran saja tidak mau diterimanya, apalagi kritik dari orang lain. Yang kedua, tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai orang lain. Hal ini karena apa yang menjadi sebab dari kesombongannya akan tersaingi oleh orang itu, yang menyebabkan dia tidak pantas lagi berlaku sombong. Karenanya orang seperti ini biasanya menjadi iri hati terhadap keberhasilan, kemajuan dan kesenangan yang dialami orang lain. Bahkan kalau perlu menghambat dan menghentikan kemajuan itu dengan cara-cara yang membahayakan seperti memfitnah dan lain-lain. Yang ketiga, menolak kebenaran meskipun ia meyakini sebagai sesuatu yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesalahan iblis yang ketiga adalah durhaka, yakni tidak mau taat atas perintah yang baik. Iblis menunjukkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau melaksanakan perintah sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Padahal iblis itu adalah jin yang juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ia durhaka dan berputus asa dari kemungkinan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun disebut dengan iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi ayat 50. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata iblis atau syaitan tidak sendirian dalam pembangkangannya, kesombongan dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia berusaha dengan berbagai cara siang dan malam untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Bila manusia tidak kafir atau tidak murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka target minima yang ingin dicapainya adalah agar manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditegaskan sebagaimana firman-Nya, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, setiap kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan syaitan. Bahkan jangankan dalam urusan kehidupan yang begitu banyak, saat mau membaca Al-Qur'an saja yang jelas-jelas baik, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini menunjukkan betapa kita jangan sampai lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan, termasuk urusan peribadatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita, keluarga kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للإنس والجان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ونحن على الإسلام والإيمان. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا